salah satu hal yang paling penting dalam redox ya, itu adalah penyetaraan reaksi ya, penyetaraan reaksi salah satu materi yang paling banyak contohnya. Yuk kita bahas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi sesuai dengan pembukaan tadi, kita coba malam ini belajar sedikit atau mereview sedikit tentang penyetaraan reaksi redox, salah satu materi yang memang cukup banyak dijadikan contoh atau evaluasi guru-guru di kelas. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Jadi penyetaraan reaksi itu sendiri itu di atas dibagi dua. Ada yang memakai cara Bilox ya, ada yang memakai cara setengah reaksi. Pada dasarnya kedua cara ini keduanya sama saja sebenarnya ya, punya treatment yang hampir kurang lebih sama, cuman memang secara pendekatan agak sedikit berbeda ya. Jadi dalam penyetaraan reaksi redox sendiri ya, itu ada beberapa hal yang akan kita usahakan kita capai ya. Yang pertama adalah jumlah unsur yang mengalami redox ya, itu jumlahnya sama ya. Nah, itu tahapan pertama biasanya seperti itu. Lalu di tahapan kedua adalah penyetaraan oksigen ya. Penyetaraan oksigen ya, dan hidrogen. Nih. Lalu tahap terakhir adalah penyetaraan muatan. Nih, penyetaraan muatan. Ya, jadi secara garis besar kedua cara itu sama saja. Yang mereka kejar atau yang mereka lihat biasanya adalah yang pertama adalah jumlah unsur yang mengalami reduksi itu akan sama, lalu penyetaraan oksigen dan hidrogen, lalu kemudian penyetaraan muatan. Oke, supaya bisa lebih mempermudah, kita coba langsung di contohnya saja ya. Saya sudah ada satu contoh ya. Kali ini katanya yang mau dicari kita coba pakai cara Bilox ya, atau dipakai cara langsung. Nah, biasanya pakai cara Bilox memang balance tantangannya itu adalah mencari perubahan bilangan oksidasinya dulu, seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita coba lihat ya, nanti di sini mestinya di sini CR nih ya. Ini CR ya. CR di sini ya. Itu kalau teman-teman hitung Bilox-nya, ini saya tidak jelaskan lagi karena sudah ada di video sebelumnya ya. Nanti dia akan berbilox positif 6 ya, positif 6. Sementara CR-nya di sini dia akan berpositif 3
Itu ya. Nanti teman-teman lihat video sebelumnya, seingat saya sudah jelaskan tentang penentuan bilangan oksidasi ya. Nah, cuman hati-hati di sini kan itu ya. Di sini itu seingat saya mana ya? Ini jumlahnya kan 2 di sini ya. Ini ada 2, sementara di sini juga ada 2. Otomatis sebentar ini akan kita kali 2. Ya, kita kali 2. Ini ya. Ini juga kita akan kali 2. Teman-teman tidak perlu kali 2 kalau teman-teman sudah tulis 12 saja langsung ya. Nah, berarti ini sebentar hasilnya itu adalah positif 12. Ini ya. Sementara ini ya. Sementara ini hasilnya adalah positif 6. Nah, jadi teman-teman bisa lihat perubahannya ya, dari positif 12 menjadi positif 6. Itu kan selisihnya adalah berapa tuh? 6 elektron ya, selisihnya ya. Nah, selanjutnya untuk yang berikutnya adalah nih ya, NO2 di sini ya. NO2 di sini itu positif 3 ya. Dia positif 3 ya. Ya. Ini katanya positif 3. Nah, sementara di sini dia berubah menjadi positif 5. Nih ya. Nah, sehingga kalau kita coba lihat ini ya, selisihnya itu adalah berapa elektron? Selisihnya adalah 2. Selisihnya adalah 2 elektron. Seperti itu ya. Selisihnya adalah 2 elektron ya. Nah, teman-teman hati-hati di sini karena ini akan kita samakan muatannya. Nah, bagaimana cara menyamakan muatannya ya dengan kali silang saja koefisiennya atau mencari KPK selisihnya. Berarti kan kalau seperti itu ya, kalau seperti itu berarti ini kan bisa, ini kita bisa kali berapa? Kali 2, kali 3 ya, sementara ini akan kita kali 1 ya. Kita akan kali 1 di sini, lalu di sini juga kita akan kali 1 ya. Nah, selanjutnya di sini karena tadi kita lihat dia dikali 3 ini ya, kita kali 3 di sini, berarti sebentar semua yang ada dari plus 3 itu kita kali 3. Berarti di sini kita kali 3 ya. Di sini juga akan kita kali 3. Nih, ya. Oke. Nah, sudah ya. Nah, itu tahapan 2 tahapan awal tuh ya. 3 dengan penentuan bilangan oksidasinya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba setarakan jumlah oksigen dan hidrogennya ya. Nah, coba teman-teman bisa mungkin lihat, perhatikan baik-baik ya. Hidrogen itu kan mau disamakannya kan di sini ya. Hidrogen itu mau disamakannya di sini ini ya. Sini 2 dan di sini juga 2. Berarti sebentar kita akan tambahkan koefisien di sini ya, seperti itu ya. Nah, ya. Jadi sebentar supaya sama ya, supaya sama kita coba setarakan dulu oksigennya ya. Teman-teman bisa hitung-hitung oksigen ya di sebelah ini, sebelah kiri ya. Ini O-nya 47 ya, tambah 4 ya, berarti 11 tambah 6 dengan ini 2, ini 3 ya, berarti dapatnya berapa tuh?
dapatnya total 17 ya. Total oksigennya itu 17. Jadi kita mungkin bisa tulis di bawah sini nih. Nah, kita bisa tulis di bawah sini jumlah oksigen di kiri ya itu 17 untuk sampai tahap ini. Sementara tahap selanjutnya yang di sebelahnya gimana? Ini 4 ya. Ini 12. Ini kita nggak hitung dulu, kita coba hitung ke sini dulu ya. 3 dikali 3 berarti 9 dapatnya total nanti di sini. Untuk sebelah kirinya jumlah oksigennya itu adalah 25 nih ya. Oke, teman ya, 25 berarti 25 dengan yang O yang satu ini ya. Nah, dengan O yang satu ini itu ya, karena kan 4 tambah 12 ya berarti 16 tambah 9 25. Oh berarti tidak termasuk yang ini ya, tidak termasuk sama O yang itu. Nah supaya bisa sama berarti kan oksigen di sini ya itu harus saya samakan dari sini, karena hanya sisa itu yang bisa bergerak, yang lainnya jangan dipergerakkan saja ya. Nah teman-teman bisa lihat ketemunya nanti di mana ya. Coba kalau misalnya saya kasih gini deh ya, saya kasih gini, di sini saya kali 4 ya, di sini saya kali 4, ini saya kali 4, sementara di sini juga saya akan kali 4 ini ya. Nah, akan saya kali 4 juga sehingga total oksigennya nanti berubah ya. Nah, total oksigennya yang tadi di sini hanya 17 ya, hanya 17 itu berubah menjadi berapa? Menjadi 30, kita hitung ya. 7 ditambah 16 ya, berarti 23 tambah 6 berarti 29. Nah, totalnya sekarang jumlah elektronnya itu berubah menjadi 29 ya. Nah, sementara kalau yang di sebelah jumlah O-nya gimana? Tadi kan sudah 25, tidak termasuk yang ini nih. Berarti sisa tambah 4 dari yang ini ya. Sisa tambah 4 dari yang ini berarti kan totalnya menjadi 29. Tuh, berarti jumlah O-nya sudah sama. Nah, jumlah hidrogennya juga sudah sama. Nih, ya. Di sini hidrogennya 8 ya. Sementara di sini hidrogennya juga sudah 8. Gitu. Ya. Mengenai yang lainnya kayak S-nya kayaknya sudah menyesuaikan. Ya, oke. Aman? Aman ya? Nah, oke, jadi nanti teman-teman dicatat dulu baik-baik ya. Oke, jadi saya tidak tulis tahapannya lagi. Silahkan nanti dilihat urutan tahapan yang saya lakukan ya. Nah, kemudian yang berikutnya saya punya satu lagi. Ini kebetulan dia maunya cara setengah reaksi nih ya. S2O3 minus 2 ya, ditambah Cl2 ya menjadi SO4 minus 2 ditambah Cl minus ya, tambah Cl minus ya. Jadi kalau teman-teman nanti ini kan ada nih, ini kan saya tulis minus 2 nih ya. Kalau di buku kan dia tulis 2 minus nih ya, sama aja. Kalau buat saya pribadi sama saja. Yang penting kita paham bahwa itu semuanya menunjukkan jumlah elektron yang terlibat ya. Nah, untuk cara setengah reaksi tahapannya kurang lebih sama sesuai dengan yang sudah saya tuliskan tadi di atas ya. Kita unsurnya memang jumlah unsur yang mengalami redoks itu harusnya sama, lalu penyetaraan oksigen dan hidrogen juga, kemudian penyetaraan muatan ya. Nah, tapi lebih tepatnya teman-teman nanti bisa lihat langsung di sini ya. Nah, saya tidak tulis lagi urutannya ya, tapi nanti teman-teman bisa lihat langsung ya. Jadi kita pisah dulu reaksi. Jadi tahapan pertamanya kita pisah reaksi redoksnya. Ini yang disebut setengah reaksinya nih, S2O3
ya, minus 2 ya, berubah menjadi SO4 minus 2. Sementara reaksi yang kedua, Cl2 menjadi Cl minus, gitu ya. Nah, tahapan pertama kita harus samakan dulu jumlah unsur yang berubah biroksnya ya. Nah, coba teman-teman lihat di sini kan dia bilang 2, di sini hanya 1. Ya sudah, berarti teman-teman harus kali 2 di sini, gitu ya. Harus dikali 2. Udah ya. Nah, ya. Nah, sudah. Nah, kemudian yang di bawah itu kan di sini Cl-nya 2 ya, di sini 1, berarti kita kali 2. Gitu. Ya, udah aman ya. Nah, sekarang karena setengah reaksi itu biasanya ada suasananya lagi, suasana asam atau basa. Ya, nah, jadi ini kebetulan dia mau katanya pakai suasana asam. Ya, nah, sudah, berarti ingat kalau suasana asam, setarakan oksigennya itu dengan cara penamaan H2O dan H+. Ya, penamaan H2O-nya itu di ruas yang kekurangan oksigen. Ya, dan cuma teman-teman lihat, kalau teman-teman hitung, berarti kan di sini O-nya itu 8 nih. Ini 2 kali 4 berarti kan 8. Ya, sementara di sini hanya 3. Gitu ya. Nah, berarti sebentar karena dia selisih 5 ya kita tambah 5 elektron. Ya. Kita nambahnya di ruas yang banyak jumlahnya ya. Yang kekurangan ya. Tadi yang di sebelah kanan 8, di sini hanya 3. Berarti kita akan tambahkan H2O di sini ya, tahapannya kita tambahkan H2O di sini ya, sejumlah 5 ya, sejumlah 5 supaya jumlah hidrogennya sama. Nah, ruas lawannya kalau sudah Anda tambah H2O di kiri, maka ruas lawannya akan kita tambahkan dengan H+. Sejumlah berapa? Sejumlah hidrogen yang ada di sini, yaitu 10. Ya, dapatnya 10. Gitu ya. Sementara di bawah, apakah perlu kita setarakan? Tidak perlu karena tidak ada oksigennya. Nah, tahap berikutnya adalah menyetarakan muatan. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ya, teman-teman kalau bisa lihat baik-baik ya. Ini, jadi H2O kan tidak ada muatannya, yang ada adalah S2O3 yaitu minus 2 muatannya. Nah, di sini itu beda nih. Ini kan 2 dikali 2 minus 4 ditambah 10 berarti dapatnya plus 6 totalnya. Jadi total di sini itu plus 6, sementara di sini itu hanya minus 2. Nah, kalau teman-teman hitung itu berarti dia selisih berapa tuh? Dia selisih 8 ya. Nah, selisih 8 berarti selisih 8 saya akan tambahkan elektronnya itu di sini, di ruas yang muatannya besar. Berarti saya tambah 8 elektron. Ya. Nah, sementara yang di bawah itu ini 2, di sini 0 ya. Di sini minus 2, berarti kita akan tambahkan 2 elektron di sebelah kiri. Itu ya, 2 elektron. Oke. Sudah sama semua kah muatannya? Kita coba hapus-hapusin dulu ini. Ya. Kita coba hapus-hapusin dulu. Ya, nanti kalau ada yang tidak dipahami langsung di ini aja di videonya ya. Karena saya tidak urai, saya coba agak singkat-singkat aja ya. Nah, berarti sekarang tugas terakhir adalah menyamakan jumlah muatannya. Nah, gitu ya. Nah, caranya saya samakan muatannya itu adalah dengan usahakan saya cari pengali yang bisa menghabiskan jumlah elektron kiri dan kanan. Ya, berarti di sini saya kali 1, di sini saya kali 4. Jadi tidak selamanya hanya kali silang. Yang penting cari KPK-nya saja. Ya, KPK jumlah elektron. Kita kali dulu masuk semua. Berarti ini berubah menjadi berapa? Oke. Jadi pada dasarnya kita hanya perlu mencari KPK yang untuk bisa menghabiskan elektronnya. Ya, kita coba selesaikan kali-kalinya. Berarti di sini itu 5H2O ya.
5H2O ditambah S2O3 minus 2 ya, itu berubah menjadi 2SO4 minus 2, hati-hati plus minusnya nggak boleh dilupa ya, nggak boleh dilupa, ditambah 10H plus ya, 10H plus ditambah 8 elektron ya. Sementara untuk yang reaksi kedua tadi adalah 10 elektron ya kan, dikali 10 dikali 4 ya, berarti 8 elektron ya, berubah, sorry saya kasih kelihatan yang berubah ya, berarti ini 8 elektron ya, ditambah Cl2, sorry 4Cl2 ya, berubah menjadi 8 Cl min ya, 8 Cl minus ya. Oke, kelihatan. Nah, sisa kita jumlahkan reaksinya ya. Kalau saya jumlahkan kan berarti bisa hilang nih ya, ini elektron ini ya, elektron ini dengan ini habis ya, berarti tahap terakhir ya tinggal kita gabungin aja semua ya, 5S2 5H2O ya, 5H2O ya, ditambah S2O3 ya, minus 2 ditambah 4Cl minus, gedean ya, ditambah 4Cl minus 4Cl2 ya, menjadi 2SO4 minus 2 ditambah 8Cl minus ditambah 10H plus nih ya. Nah, kalau begini teman-teman sudah lihat, sudah setarakah ya, teman-teman tinggal lihat saja, hitung jumlah hidrogennya di sini 10 ya, di sini juga sudah 10, S-nya 2, di sini juga sudah 2, Cl-nya 8, di sini juga 8. O-nya ini 5 tambah 3 8, ini 2 kali 4 8 gitu ya. Berarti sudah selesai gitu ya. Oke, jadi kembali lagi tadi saya ingatkan bahwa tahapannya itu sebenarnya tahapannya secara garis besar seperti ini ya, menyamakan jumlah elektron unsur yang mengalami perubahan dioksida samakan jumlahnya, lalu penyetaraan oksigen dan hidrogen, dan terakhir penyetaraan muatan. Masalah tahapannya teman-teman bisa stres tadi di video di cara kerja saya. Oke, thank you teman-teman, terima kasih atas hari ini. Nanti kita ketemu lagi. Oke, sampai jumpa. Waalaikumsalam.